Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukur, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulikal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslim ikhwatil kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala fi ayatin ukhra, innal insan khuliqa halu'a idza massahu syarr jazua wa idza massahu alkhair manu'a illal musallin. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaat hamba Allah yang berbahagia, mari kita perbanyak frekuensi baik kuantitas maupun kualitas tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengekspresikan rasa syukur ini, kita berharap Allah akan menambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain, dan sekaligus sebagai syifa dalam kalbu kita dari segala penyakit, dari segala kegundahan, dari segala ketidaknyamanan yang kita rasakan. Syukur adalah solusi dari berbagai yang dirasakan tersebut. Salawat dan salam menyertai rasa syukur ini untuk baginda Nabi Muhammad SAW, yang pada dasarnya merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan antara takbir, tahmid, dan tasbih kita kepada Allah, dan sesuai dengan porsinya buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah salawat dan salam. Bulan ini kita berada di bulan Rajab, dan ketika kita memasuki bulan Rajab, kita ingat ada satu peristiwa besar yang terjadi, yang secara jumhur dinyatakan tanggal 27 adalah sebagai peristiwa Isra dan Miraj Nabi Muhammad SAW. Tentulah untuk menguraikan peristiwa ini tidak akan pernah cukup waktu yang tersedia, apalagi pada mimbar Jumat ini. Namun izinkan saya untuk mengambil intisari yang apabila kita ingat bahwa khulasah dari Isra Mi'raj itu adalah turunnya perintah sholat 5 waktu. Dan kita mengenal istilah Isra dan Mi'raj ini dari lembaran kitab suci Al-Quran, yang pada surat Al-Isra kita mengenalnya lewat tasbih, dan lewat surat An-Najm kita mengenal istilah Sidratil Muntaha. Isra, perjalanan horizontal menelusuri punggung bumi
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan vertikal, yaitu dari landasan bumi ke Sidratil Muntaha, kawasan yang terjauh dari bumi. Kalau kita bikin kurva, tampak jelas di sini ada horizontal dan ada vertikal. Yang kurva ini adalah gambaran utuh karakteristik dari seorang mukmin, seorang muslim, yang diperlukan kepiawaian dan kemampuan untuk mengintegrasikan kedua dimensi ini. Sebab disinilah jawaban terhadap berbagai hal yang apabila kita petik dari beberapa ayat yang berkaitan dengan solat. Dirikanlah solat, karena solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Ini kita dapatkan pada surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45. Sedangkan pada surat Al-Ma'arij, surat ke-70 ayat 19 dikatakan, manusia itu selalu berkeluh kesah ketika dia ditimpa musibah. Dia berkeluh kesah, dan ketika dia ditimpa kenikmatan, dia kikir, kecuali orang yang sholat. Mintalah pertolongan dengan cara sholat dan sabar. Dan sholat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Di Al-Baqarah ayat 40 kita temukan ayat tersebut. Dan Nabi Ibrahim sendiri berdoa agar kita semua ini mendirikan sholat, seperti yang didoakannya kepada anak dan cucunya. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Demikian pula kepada Nabi Musa Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Di surat Toha Allah mengatakan, perintahlah kepada keluargamu untuk sholat, dan sabarlah kamu di dalam membimbing keluargamu untuk menjadi orang yang mendirikan sholat. Di sini tampak jelas korelasi antara kesabaran dan sholat. Yang kesabaran itu lebih banyak kita hadapi di dalam keseharian kita, terutama dalam kehidupan kita. Kesulitan, persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan kesehatan, dan lain-lainnya. Demikian juga kita akan dihadapkan kepada berbagai hal yang berkaitan dengan ghirah keagamaan kita. Kita sering terusik ketika agama kita dilecehkan. Kita sering terusik ketika agama kita dipinggirkan. Kita sering terusik ketika orang dengan seenaknya untuk menyatakan hal-hal yang kita muliakan, hal-hal yang kita sakralkan. Katakanlah peristiwa pembakaran Al-Quran salah satu negara di Eropa dengan dalih kebebasan berekspresi, pasti itu akan menguji kesabaran kita semua. Oleh karena itu diperlukan sekali kemampuan kita untuk mengintegrasikan antara dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Belajar dari kehidupan Rasulullah.
di mana kita tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pasca Amul Huzn, setelah Nabi didera, dilanda kesedihan yang berantai. Pertama, dengan wafatnya istrinya Khadijatul Kubra. Tentulah kita dapat memahami seperti apa yang dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu posisi Khadijah di dalam dakwah Rasul, dan kita tahu posisi Khadijah di hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menganugerahkan putra dan putri kesayangan, qurrata ayun. Beliaulah yang memberikan dukungan yang kuat terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang sangat percaya dan sangat menyayangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disusul lagi dengan wafatnya pamannya Abu Thalib, Abdul Muthalib, di mana kita tahu kita tahu bahwa Abu Thalib adalah tulang punggung yang pasang badan, memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau tidak beriman kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau adalah orang yang berdiri paling depan untuk melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun wafat. Dan lebih lagi ketika Nabi diboikot, diputuskan hubungan sosial dan ekonomi, sehingga Nabi mengalami banyak kesulitan, termasuk sahabat-sahabat yang lain, sampai bertanya, mata Nasrullah? Dan Nabi pun menjawab, ala inna nasrallah wa fathun qarib. Ini perlu kita pahami, melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj ini, sehingga korelasi antara ayat wasta'inu bis sabri was salah, salat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari peristiwa Mi'rajnya Nabi kita adalah solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Maka dari itu mencontoh kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kondisi kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia biasa yang bukan rasul, bukan nabi, bukan malaikat. Kita akan mencontoh apa yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Karena beliau diutus oleh Allah dalam durasi yang cukup 23 tahun untuk memperlihatkan contoh-contoh seperti apa beliau menghadapi berbagai kondisi dan situasi yang dihadapi sepanjang masa dan segala situasi dan keadaan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita akan memetik pelajaran dari perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita esok dan lusa kelak dan di kemudian hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala rasulikal karim nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah kedua ini saya ingin menyampaikan, marilah kita perkuat daya tahan kita terhadap berbagai macam ungkapan, berbagai macam upaya dari pembenci-pembenci Islam yang selalu tidak pernah berhenti menghujat, berupaya untuk menyingkirkan dan mengenyahkan pokok-pokok keyakinan dan akidah kita beserta akhlak dan moralitas Islam. Semua apa yang terjadi ini tentulah atas izin Allah. Tidak perlu kita terlalu merisaukan, dan apa yang sudah kita hadapi ini sudah dialami juga oleh para anbiya, dialami juga oleh generasi sebelum kita. Yang penting bagi kita, jangan terpancing, jangan terkecoh dengan berbagai manuver yang dilakukan oleh anti Islam, oleh komunis, oleh PKI yang sekarang ini berupaya sekuat tenaga untuk bangkit kembali, dan tanda-tandanya sudah sangat nyata dan sangat jelas. Dan kewaspadaan ini harus kita galang dengan cara mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Mari kita hentikan pertikaian yang tidak penting. Mari kita hentikan percecokan yang tidak perlu. Mari kita bersepakat di dalam hal-hal yang kita ittifak. Sampai kapanpun khilafiyah tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah selesai. Mari kita saling menghargai dan mari kita saling menghormati satu sama lain. Jangan lupa bahwa musuh selalu mengintai kita hingga kita lengah, dan di sanalah mereka akan menghabisi kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Innallaha ya'lamu ma tasna'un.